Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gopal Agustin Umirul dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pembelajaran saya semester ini di buku Al-Islam 2. Yang pertama, hakikat ibadah. Pada hakikatnya, sebuah ibadah untuk mendekatkan diri dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pengorbanan. Begitu juga ibadah kurban yang mengorbankan sesuatu yang disembelih sebagai medium mendekatkan diri kepada Allah. Artinya, seluruh ibadah pada hakikatnya adalah cara seorang hamba ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, konsep sholat. Sholat merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilawah, kitabullah, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud, doa, tasbih, dan takbir. 3. Hakikat puasa. Pengertian puasa menurut bahasa, puasa berarti menahan diri. Menurut syarah, ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah semata-mata serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya, konsep haji. Secara lugawi, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji merupakan arti khas, yakni tujuan maksud, dan menyengaja menurut istilah syarah. Haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Hakikat hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafs sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan dalam pandangan Al-Quran. Nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Meskipun nafsu berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Kecenderungan nafs lebih kuat untuk kebaikan dipahami dari syarah ayat, misalnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat tidak membebani seseorang, tetapi sesuai dengan kesungguhannya. Nafs memperoleh ganjaran dari apa yang diusahakannya. Selain nafs, di dalam diri manusia terdapat qalb yang berarti hati. Selanjutnya, rahmat Allah atas orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, berkata, "Aku benci yang berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik terjadi untuk dunia maupun untuk kepentingan akhirat kelak." Dalam hal ini, Khalifah Umar sangat menghargai dan menyenangi orang yang rajin bekerja dan beraktivitas sebagai seorang muslim yang taat. Orang muslim yang akan berhasil dalam hidupnya adalah kemampuannya untuk meninggalkan perbuatan yang melahirkan kemalasan atau tidak produktif dan diganti dengan amalan yang bermanfaat. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah, maka aplikasi dan implementasi perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak atau etika yang senantiasa disebut etika profesi. Etika atau akhlak yang mencerminkan sifat terpuji, yaitu sifat amalan tabligh tanah. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa seorang muslim yang akan mendapat kasih sayang Allah adalah orang yang jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan bermanfaat, rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan akhlak dalam bekerja. Seorang muslim dapat bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya kepada keindahan ciptaan Allah. Dia menyadari bahwa Allah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Selanjutnya, profesionalisme dalam bekerja. Profesionalisme berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam suatu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Menurut sabda Rasulullah, seseorang dalam bekerja, apapun pekerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus profesional atau ahli dalam pekerjaan yang menjadikan tanggung jawabnya. Ahli dalam bekerja berarti menguasai ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung
Selanjutnya, harta dan jabatan adalah amanah dan karunia Allah. Harta dan jabatan adalah amanah yang Allah bertitipkan buat kita. Yang keduanya akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa harta itu tentang dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia melanjakannya. Di antara bentuk harta yang akan kita pertanggungjawabkan itu adalah harta yang didapat dengan cara yang halal, lalu keluarnya juga dengan cara yang halal. Harta yang didapat dengan cara halal tetapi keluar dengan cara haram. Harta yang didapat dengan cara haram tetapi keluar untuk keperluan yang halal, atau harta yang didapat dengan cara haram dikeluarkan untuk yang haram pula. Selanjutnya, kewajiban mencari harta. Mencari rezeki merupakan tuntunan kehidupan yang tak mungkin seorang menghindari. Dari yang mencari rezeki juga merupakan tuntutan agama yang menaati perintah Allah dan untuk kecukupan dan maisha kepada diri dan keluarganya. Oleh karena itu, dia tidak akan menyapi dirinya, istri dan anak kecuali dengan suapan yang halal. Suapan yang haram tak lain kecuali akan menyebabkan pemakannya terhalangi dari surga. Selanjutnya, keutamaan makan dari hasil tangan sendiri. Allah telah memberikan kepada kita karunia-nya berupa kesempatan, sarana dan prasarana untuk mencukupi kebutuhan kita. Untuk itulah Allah mempersilahkan kita untuk berkarya dan berwirausaha dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka nasib menganjurkan kepada kita yaitu bersemangatlah untuk sesuatu yang bermanfaat buatmu. Nabi juga menyebutkan bahwa seseorang yang bekerja untuk anaknya dan memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam tanggungannya berarti dia berada di jalan Allah. Selanjutnya, harta dan jabatan sebagai amanah. Harta atau al-mal menurut Wahbah Jaili didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya, baik itu merupakan maupun manfaat. Menurut Hanafiyah, al-mal merupakan sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Pendapat mayoritas ulama, al-mal adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mana bagi orang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantikannya. Pada Al-Quran, surat An-Nisa 14 dijelaskan bahwa kebutuhan manusia terdapat harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan. Kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan yang mendasar. Menurut bahasa, jabatan artinya sesuatu yang dipegang, sesuatu tugas yang diemban semua orang yang punya tugas tertentu. Kedudukan yang terhormat dalam setiap lembaga disebut orang yang punya jabatan. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah Subhanahu disebut sebagai amanah karena harta dan jabatan didapat. Selanjutnya, sikap terhadap harta dan jabatan. Bila terhadap harta kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai kebahagiaan dari modal hidup. Namun bukan halnya dengan jabatan. Jabatan itu harus amanah, oleh karena itu kita harus ambisius untuk memperolehnya. Selanjutnya, Selanjutnya, penyalahgunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketuntutan Allah dan Rasulullah. Jabatan juga harus digunakan secara baik dan penuh amanah, sebab di hari akhirat kelak jabatan akan dipertanggungjawabkan sebagai firman Allah Quran surat Al-Isra ayat 34, yaitu, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.